Sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara. Saya kaget tadi setelah menyampaikan firman Tuhan yang jam 6, ya balik istirahat, persiapan, ada WhatsApp dari pendeta teman saya, saudara, Pak Ludwin di Portland gitu, saudara. Dulu Pak Jo sekolah di sana, ini pendeta yang di sana. Dia berkata, Pak Ubaca, tadi saya ngikuti ya ibadah yang di Solo yang jam 6. Dia berkata, saya sangat diberkati. Dia berkata, Tuhan berikan rema, oh diberkati luar biasa. Saya juga berkata, wah, dari Amerika Portland juga ngikuti ya Pak ya. Ya bersyukur boleh jadi berkat ya, nation, bangsa-bangsa, saudara. Saya percaya kalau di Amerika juga diberkati, apalagi yang sedang ada di tengah-tengah kita, yang saat ini ada di sini maupun yang online. Ya buka hati sungguh-sungguh, karena tergantung hati kita. Hati yang terbuka, benih firman Tuhan itu akan masuk, benih firman itu akan bertumbuh, saudara. Sehingga sungguh-sungguh dapat anugerah yang luar biasa karena hati yang terbuka. Tema bulan ini, saudara, Covenant House atau keluarga perjanjian. Kita sedang belajar firman Tuhan supaya sungguh-sungguh setiap keluarga kita mengalami perjanjian Tuhan yang sudah ditulis dalam Alkitab, saudara. Alkitab firman Tuhan itu kitab perjanjian, perjanjian lama, perjanjian baru. Saya percaya itu kehendak Tuhan supaya sungguh-sungguh ya menjadi keluarga perjanjian. Perjanjian Tuhan ada dalam keluarga. Perjanjian Tuhan nyata terjadi dalam keluarga kita. Itu anugerah yang sangat besar. Hari ini ada kaitannya dengan kemerdekaan. Maka temanya merdeka dari warisan negatif. Ucapkan bersama-sama. Ya, merdeka dari warisan negatif, saudara. Ada dua jenis warisan, saudara. Ya, warisan itu ada sesuatu yang kita terima, ya dari ya orang tua yang di atas kita, orang tua, ayah, ibu, bisa kakek, nenek yang kita terima. Itu seringkali disebut warisan dari orang tua gitu, saudara. Tapi warisan juga bisa dari kita kepada anak cucu kita. Kita memberikan warisan yang kita terima, yang anak kita terima, itu berupa warisan, saudara. Lah, warisan ada yang kelihatan dengan mata langsung, lahiriah, tapi ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan misalnya apa, saudara? Rumah. Dapat warisan rumah, ada sertifikatnya. Dari dapat warisan lagi harta, saudara, dibagi kekayaannya, ada warisan. Malah ada yang dapat warisan perusahaan, diwariskan, dipercaya kepada dia. Itu yang seringkali kita sebut warisan. Tapi sebetulnya ada warisan yang tidak langsung kelihatan dengan mata, saudara. Tapi itu kita terima dari orang tua kita. Contohnya apa? Misalnya, saudara, ya saudara, misalnya sakit penyakit. Ada, saudara, kalau saudara ya sakit periksa di dokter, kadang-kadang dokter itu tanya riwayat orang tua sampai kakek neneknya, ada enggak riwayat yang sakit gula, ada enggak riwayat yang sakit jantung misalnya. Ternyata itu bisa terjadi, saudara. Apa yang ada pada ya kakek nenek atau ayah ibu orang tua kita itu bisa nurun. Itu warisan juga, saudara. Sehingga ya tentang dirinya, ya kesehatan tubuhnya, semuanya bisa jadi warisan. Saudara lihat juga, saudara, orang yang suka ya klinik, orang yang suka ilmu-ilmu, saudara, perdukunan dan macam-macam. Biasanya anak cucunya seringkali juga ada seperti itu. Roh-roh itu terus, saudara, ya ilmu-ilmu terus. Ada yang dititis khusus, ini dia terima warisan seperti itu terus. Ada banyak warisan, saudara. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, saudara. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Tambah lagi, saudara, yang seringkali, saudara, kita lakukan dalam kehidupan kita, bukan kelak kalau kita meninggal saja. Saat ini kita sedang mewariskan kepada keturunan kita, anak cucu kita. Orang tua yang berbuat apapun dalam kehidupannya,
dilihat oleh anaknya, sadar atau tidak sadar, itu memberi contoh, itu memberi teladan, itu terimpatasi pada anaknya. Misalnya lah orang tuanya jalannya pedidi gitu saudara. Nanti kalau saudara lihat anak yang kecil, kalau jalan gitu sama pedidi. Misalkan sekalipun masih kecil, betul saudara. Orang tua yang penakut, takut, apapun takut. Anaknya biasanya bertumbuhnya juga seperti itu. Banyak takutnya saudara. Jadi apapun yang kita perbuat juga itu bisa menjadi warisan. Lihat kejujuran orang tua, anaknya bertumbuh dapat contoh teladan, dia mudah dapat watak yang jujur, watak yang sabar dan lain-lain. Jadi termasuk yang kita lakukan pada saat ini itu dilihat, ya itu diimpartasikan kepada anak-anak. Kemarin saya melayani di Umas saudara. Saya sampaikan juga, biarlah setiap Umas mewariskan anugerah, mewariskan iman, mewariskan hal yang rohani. Ada banyak warisan harta, baik atau tidak saudara? Baik, sangat baik. Tapi ada warisan yang gak kelihatan, yang jauh lebih menjamin. Karena dari Tuhan itu yang jaminan saudara. Harta baik sekali, tapi juga ada orang dapat warisan banyak, tapi akhirnya habis-habisan ada. Tanpa hatinya, tanpa mentalitas, tanpa Tuhan. Sebaliknya orang yang lahir keluarga mungkin miskin lah saudara, tapi akhirnya dia bisa bangkit, dia bisa bertumbuh, dia bisa maju, dan akhirnya sukses luar biasa saudara. Ada warisan-warisan yang positif, ada warisan-warisan yang baik, ya seringkali disebut warisan iman, warisan rohani, nggak kelihatan tapi lebih luar biasa. Kemarin saya sampaikan firman Tuhan, ambil contoh Daud. Daud itu luar biasa sekali. Dia mewariskan banyak untuk yang keturunannya saudara. Yang pertama saudara, Salomo sempat berkata, waktu aku masih muda tinggal di rumah ibuku, ayahku selalu mengajari aku, selalu mendidik aku. Ayahku selalu mengajar firman, mengajar Taurat. Selalu aku diajari oleh ayahku. Saudara sadar gak sadar, itu warisan dari Daud kepada Salomo. Saudara sejak kecil sudah dididik, sudah didorong datang pada Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar Taurat Tuhan. Saat itu Taurat saudara, dan sungguh-sungguh akhirnya dia bertumbuh menjadi anak Taurat saudara, bertumbuh menjadi anak yang sungguh-sungguh mengerti Taurat firman. Lalu dia juga menulis lagi di dalam Amsa saudara, atau pengkhotbah saudara, dia berkata, maka penting sekali dengarkan apa yang aku katakan, karena dia sudah menjadi anak Taurat, banyak firman diajarkan lagi kepada banyak orang, diajarkan lagi pada rakyatnya, diajarkan lagi dalam firman Tuhan. Dengarkan, kalungkan itu pada lehermu, karena itu akan menentukan sekali hidupmu saudara. Itu luar biasa. Ya, Salomo juga melanjutkan itu berkat yang positif. Bahkan saudara lihat saat ya Salomo diangkat jadi raja, dia ingin membalas kebaikan Tuhan luar biasa. Dia mempersembahkan persembahan yang luar biasa sekali saudara. Dan Tuhan tersentuh, malamnya datang pada Salomo dalam mimpi, engkau sudah memberi persembahan yang luar biasa karena cintamu pada Tuhan. Sekarang ganti aku yang ingin memberkati engkau. Mintalah sesuatu, aku akan berikan padamu. Dan hebat sekali, karena dia sudah memberikan, dapat warisan iman rohani dari Daud. Dia berkata, Tuhan, ya aku masih sangat muda, sedangkan aku diangkat jadi raja. Tugasnya besar, tugasnya berat, aku belum punya pengalaman. Berikan aku hikmat, berikan aku marifat, berikan aku pengertian-pengertian firman Tuhan, supaya aku bisa memimpin dengan baik, supaya aku bisa mengadili dengan bijaksana. Berikan hikmat, firman. Dia tahu dari Daud, firman itu sumber kebenaran, firman itu sumber pengetahuan, firman itu luar biasa. Dia minta itu saudara, dan Tuhan senang. Tuhan berkata, engkau tidak minta kedudukan, kekayaan, terkenal, tapi minta firman. Aku berikan firman, aku berikan hikmat, aku berikan marifat. Yang tidak kau minta, aku berikan juga. Betul saudara. Orang tua
wariskan firman. Firman, anak itu jangan, ya ikut Tuhan boleh, nggak ikut Tuhan boleh, nggak bijaksana. Belajar seperti Daud, mewariskan firman. Firman itu akan menuntun kehidupan anakmu, saudara. Dan itu luar biasa. Daud bukan hanya mengajar, tapi mewariskan teladan, saudara. Mewariskan contoh kehidupan. Kehidupan yang baik, saudara. Dia berikan contoh bagaimana hidupnya suka dekat dengan Tuhan. Bagaimana, saudara, dia berjalan dalam tuntunan Tuhan. Apa-apa tanya dengan Tuhan. Dia berikan contoh kehidupan yang baik, sehingga hidupnya mengalami kebaikan. Bahkan waktu dia jatuh dalam dosa, ditegur, cepat-cepat bertobat. Saudara, dia enggak pakai alasan macam-macam, tersungkur, mengaku, minta ampun, lalu dia perbaiki hidupnya. Itu jadi contoh, itu teladan, saudara. Anak itu diajari baik, tapi teladan lebih hebat daripada sekedar pengajaran. Orang tuanya diajari jangan merokok, merokok itu merusak kesehatanmu, tapi sambil merokok. Nah, saudara ditertawakan sama anaknya. Oh, kamu saja ngerokok kok ngajari jangan rokok. Ya atau ya? Ya atau ya? Ya, saudara berikan contoh kehidupan yang baik. Maka saudara, anak-anak itu akan dapat teladan yang luar biasa. Ya, akhirnya sungguh-sungguh. Kalau saudara perhatikan sejak awal dari Raja Salomo itu sebetulnya luar biasa sekali. Sehingga dicintai Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Luar biasa. Bahkan saudara, Daud itu mewariskan janji-janji Tuhan. Saudara, ada janji Tuhan untuk ya anak-anaknya. Saudara, satu hari ya Daud yang sudah jadi raja, dia diberkati istana yang luar biasa sekali. Lalu dia lihat tabut Allah, lambang kehadiran Tuhan hanya di kemah. Dia hatinya terusik, Tuhan yang berkati aku sampai aku diberikan istana yang luar biasa. Tapi ya tabut Allah hanya dalam kemah. Dia nggak bisa tenang, saudara. Seolah-olah orang yang tidak tahu diri, saudara. Lalu dia mulai berjanji, dia mulai ambil satu langkah. Aku mau membangunkan bait bagi Tuhan. Aku mau membangun rumah bagi Tuhan yang luar biasa besarnya, yang luar biasa megahnya, supaya kalau orang lihat bait Allah, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, supaya aku belajar membalas kebaikan Tuhan, saudara. Dan ternyata Tuhan tersentuh. Tuhan berkata, dari dulu aku belum pernah menyuruh manusia siapapun bangun bait Allah. Aku juga tidak pernah menyuruh kamu bangun bait Allah. Tapi kamu enggak disuruh, tergerak sendiri ingin balas kebaikan Tuhan, tergerak sendiri mempersembahkan sesuatu yang bisa memuliakan nama Tuhan. Oh, Tuhan tersentuh. Maka Tuhan berkata, aku sudah berkati engkau, sekarang aku berkati lebih lagi. Nah, kerajaanmu akan terus kokoh. Bukan hanya engkau saja, aku berjanji aku akan berkati keturunanmu, anak cucumu. Keturunanmu akan jadi raja, 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 raja. Dan kerajaannya akan kukokohkan saat mereka terus hidup di dalamku. Katakan luar biasa. Bahkan kalau keturunanmu, anakmu salah, tidak langsung aku putus seperti Saul. Masih ada kemurahan, masih ada kesempatan yang akan aku berikan. Saudara dengar, saudara, itu anak-anaknya lahir, khususnya Salomo sudah dapat berkat janji dari Tuhan. Begitu lahir nasibnya baik, begitu lahir sudah ditakdirkan seolah-olah jadi raja. Ada penyertaan, ada kemurahan Tuhan, ada berkat ya yang dia dapat, warisan yang dapat. Kenapa? Yang dilakukan oleh orang tuanya. Saya tambah satu, Daud mewariskan doa-doanya. Alkitab menulis ya doa-doa Daud untuk anak-anaknya, untuk keturunannya didoakan, 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 didoakan. Itu menjadi warisan yang sangat berharga. Setiap saudara bisa mewariskan hal yang positif, mewariskan anugerah, mewariskan iman. Saudara, semua orang bisa melakukan dengan hal yang seperti Daud lakukan.
kalau saudara mau, saudara. Ya, sekali lagi, saudara, ada yang berwujud barang yang kelihatan seperti tata, kekayaan, tapi yang nggak kelihatan, tapi sebetulnya itu akan jadi warisan bagi anak cucu kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang positif, ada yang negatif, saudara. Ya, saudara, ya kalau baca di Alkitab banyak orang yang hidupnya rusak, ya tidak baik, maka saudara ngalami banyak penderitaan dalam hidupnya. Bukan hanya dia saja, sampai anak cucunya ikut menderita. Kalau ada ayatnya dikeluarkan, Tuhan bahkan berkata, jangan menyembah berhala, akulah Tuhan yang layak disembah. Jangan menyembah lain kecuali aku yang maha kuasa. Aku juga Allah yang cemburu. Kalau menyembah berhala itu menyakiti hatinya Tuhan, maka orang itu bisa kena kutuk. Ya, 3, 4, 5 keturunan akan bisa kena kutuk. Bisa kena kutuk, baru lahir sudah kena kutuk, saudara. Kadang-kadang ini sesuatu yang tidak enak sekali. Kalau saudara merenungkan ya kehidupan ya saudara, orang tuanya yang berbuat, anaknya ikut ya dihukum. Adil atau tidak adil? Anaknya enggak berbuat, saudara. Yang berbuat salah orang tuanya, anaknya ikut kena. Adil apa enggak? Adil apa enggak? Siapa yang bilang adil? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Siapa yang bilang tidak adil? Angkat tangan. Ya, lebih banyak lagi. Siapa yang golput? Angkat tangan. Ya, banyak kan kita anggap enggak adil. Anaknya enggak berbuat, aku enggak berbuat dosa orang tua, aku ikut kena gimana, saudara? Tapi saudara tahu Daud tadi, dia berbuat baik, dia menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan berkata, anak cucumu aku berkati jadi raja. Ya, salah, masih ada kesempatan yang aku berikan. Itu adil atau tidak? Itu adil atau tidak? Loh, saudara, itu gimana? Kalau saudara berbuat ya jahat, anaknya kena, tidak adil Tuhan. Kalau saudara berbuat baik, anaknya enggak diberkati, marah. Aku sudah berbuat baik loh Tuhan. Ya, kenapa enggak diberkati anakku? Loh, itu kan apa namanya ya saudara? Orang Solo ngapain? Ure itu bahasa Indonesia apa ya? Curang toh saudara. Ayo, siapa yang suka curang? Maka hati-hati saudara, betul enggak? Itu bahkan dikatakan luar biasa loh saudara. Tuhan itu kasih setianya ajaib. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, jangan punya Allah yang lain. Dialah Allah yang maha kuasa, yang layak disembah. Allah yang setia, kesetiaannya selama-lamanya, saudara, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perjanjiannya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Yang berbuat jahat nyembah berhala 3, 4, 5 keturunan. Yang berbuat baik luar biasa nyentuh hatinya Tuhan beribu-ribu keturunan. Adil atau tidak? Saudara, itu fakta. Itu sebabnya ada tadi warisan yang positif, ada warisan yang negatif. Dalam nama Tuhan Yesus, ya biar kita mewariskan hal yang baik, jangan hal yang tidak baik, saudara. Ya, lalu bagaimana kalau sampai saudara orang tua kita sudah salah mewariskan yang tidak baik bagi kita? Warisan negatif, warisan sakit penyakit, warisan kutuk, saudara, kegagalan, warisan hal yang tidak baik. Bagaimana? Kabar baiknya, jangan takut, kita bisa keluar dari kutuk, merdeka dari semua warisan yang negatif. Kenapa, saudara? Di dalam Tuhan itulah ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan rela jadi manusia seperti kita, gantikan kita, terima kutuk, terima hukuman, terima warisan yang negatif di atas kayu salib. Dia yang disakiti supaya kita bisa disembuhkan.
Dia dibuat jadi miskin supaya kita bisa diperkaya. Dia ditimpa kutuk sampai selesai. Maka semua warisan negatif sudah ditanggung oleh Tuhan, sudah dibayar oleh Tuhan. Selesai. Oh, selesai. Kita tidak perlu menanggung lagi. Dalam Tuhan ada pengampunan, dalam Tuhan ada pemulihan, dalam Tuhan ada pemutusan. Semua kutuk, mata rantai kutuk di dalam Tuhan. Luar biasa. Maka setiap saudara tangkap yang belum pernah ikut Tuhan Yesus dalam nama Tuhan. Setiap orang punya, saudara, kutuk keturunan sejak dari Adam. Saudara, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Hanya di dalam Tuhan ada pengampunan, ada keselamatan, ada pemulihan yang pasti. Sehingga sungguh-sungguh hari ini kalau saudara melangkah seperti itu, saudara dengar, merdeka dari warisan negatif. Merdeka, 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 merdeka. Jadikan hari ini hari kemerdekaan yang sesungguhnya. Sementara ibadah merayakan kemerdekaan. Ya, merdeka dari semua sifat yang tidak baik. Merdeka dari semua kutuk atau apapun, saudara. Kita bisa belajar juga dengan Raja Yosia. Sekalipun dia hidup dalam perjanjian lama, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Waktu jadi raja umurnya berapa, saudara? Kira-kira kenapa baru umur 8 tahun jadi raja? Kira-kira kenapa? Saya percaya karena orang tuanya mati, meninggal. Betul nggak, saudara? Raja itu kalau dia punya putra mahkota, anaknya diangkat. Jadi orang tuanya baru meninggal, saudara. Ya, waktu dia umur 8 tahun, maka umur 8 tahun dia diangkat menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dia ternyata bisa memerintah dengan baik, umur panjang, kokoh kerajaannya, nggak terkalahkan sampai memerintah 31 tahun. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan kuncinya ini, saudara, apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud. Daud itu buat standar ya kehidupan yang baik bapak lurunya dan tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Jadi saja saudara belajar sedikit, saudara. Kakeknya Yosia itu namanya Manase. Saudara sebutkan siapa namanya? Manase. Manase itu hidupnya rusak, hidupnya jahat. Waktu dia jadi raja, saudara, dia mulai bangun tempat penyembahan berhala, tempat menyembah Baal dan lain-lain lagi, dewi-dewi, dewa-dewa macam-macam. Bahkan penyembahan pada Tuhan itu disingkirkan, itu diabaikan, dan akhirnya malah rusak semua, saudara. Dia melakukan sangat keji di hadapan Tuhan. Dia melakukan yang sangat menyakiti hatinya Tuhan. Hidupnya jahat, hidupnya rusak. Dan saudara tahu, akhirnya dia mengalami kehancuran, dia mengalami kegagalan, dia mengalami kekalahan, lalu dibunuh dan dia mati dalam dosanya, mati dalam penderitaannya. Ganti anaknya namanya Amon, atau ayah Yosia itu namanya Amon, saudara. Amon itu juga salah, mewarisi sifat orang tuanya, saudara. Dia juga sama nyembah berhala, dia juga sama, saudara, menghancurkan tempat untuk bersembah ibadah pada Tuhan. Dia melakukan banyak kejahatan. Dan Amon akhirnya lebih parah, umurnya sangat pendek. Kalau nggak salah nggak sampai 1 tahun, hancur dan mati. Tiba-tiba anaknya 8 tahun Yosia, maka diangkat jadi raja. Tapi Yosia itu hebat sekali, saudara. Sekalipun 8 tahun dia jadi raja, saya percaya ibunya tadi, saudara, bersama imam yang masih tersisa, imam-imam mulai mendidik Yosia dengan baik. Sejak 8 tahun dididik dengan baik, diarahkan dengan baik, ya, dibacaan firman dengan baik. Dia bertumbuh. Waktu dia umur 16 tahun, dia ambil keputusan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh.
dia mulai ikut Tuhan. Sungguh-sungguh semua tempat penyembah berhala dihancurkan, disingkirkan, dilenyapkan. Tempat ibadah pada Tuhan dibangun kembali, didirikan kembali. Semua firman Tuhan disampaikan kembali. Dia mulai ajak rakyatnya bertobat, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Yosea putus rantai yang negatif, warisan negatif diputus, saudara. Dia hidup baru dalam Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Firman ini digenapi. Dia merdeka dari apa? Warisan yang negatif. Hanya dia melanjutkan warisan yang negatif. Hancur, hancur. Saudara, dan saya percaya ini berkat, ini anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka saat ini pesan saya sekali lagi, saudara, jagalah hidup, lakon yang baik, wariskan warisan yang baik pada keturunanmu. Yang pertama, saudara. Yang kedua, kalaupun saudara sempat dapat warisan yang negatif, jangan gentar, jangan takut. Di dalam Yesus ada kemerdekaan, merdeka dari saudara warisan yang negatif. Dan saudara bisa bangkit, saudara bisa mengalami kasih setia Tuhan. Tepuk tangannya yang sangat meriah untuk Tuhan kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa menolak warisan negatif? Yang pertama, saudara, sadar dan akui apa yang selama ini mengikat hidup kita, mengikat hidupmu. Sadar, saudara, mulai sadar. Kelihatannya ini ada warisan negatif yang ada dalam hidup saya. Kenapa? Terus seperti dikejar dalam kegagalan, kegagalan, kegagalan. Ini bisa menghancurkan. Sadar, ya, oh ada penyakit keturunan yang terus ya ada menjalar dalam kehidupan saudara. Sadar mungkin, apalagi kalau saudara tahu nenek moyang melakukan hal yang tidak baik, saudara, sehingga mewariskan warisan yang negatif. Sadar, juga sadar, saudara. Oh, dalam Yesus ada pengampunan, dalam Yesus ada pemulihan, dalam Yesus ada kemerdekaan. Orang yang sadar, dia akan mulai berjuang, saudara. Tanpa sadar tidak akan melakukan apa-apa. Betul, saudara? Enggak ngerti kok. Orang sakit saja kalau enggak ngerti ya tentu saja, toh, saudara, enggak pernah memperbaiki diri, toh. Gulanya tinggi sampai 500, 600. Kalau enggak ngerti dia sakit gula, kan tetap saja sukanya minum es teler. Nah gitu, saudara. Betul enggak? Tapi kalau sudah sadar, wah gulaku tinggi, ini bahaya loh, aku bisa mati loh, ini bahaya sekali, rusak hidupmu. Sadar, itu akan membuat orang akan ya melakukan sesuatu. Dan akhirnya bisa dapat kesembuhan. Saya percaya juga sama, bangsa kita bisa merdeka. Yang pertama pasti kesadaran. Dulunya penjajah itu datangnya enggak langsung dengan senjata loh, saudara, lewat perdagangan. Ya kelihatannya baik ya tentang perdagangan, saling menguntur ini itu. Tapi makin lama makin dalam, makin lama makin dalam. Akhirnya mereka terjerat banyak tanpa sadar sudah dijajah, saudara. Dan kalau enggak sadar ya sudah mapan dalam ya perhambaan, mapan dalam penjajahan, saudara. Tapi bangsa kita sadar, ini sudah berubah, ini sudah jadi penjajahan. Itu akan menghancurkan masa depan. Kasihan keturunanku. Kesadaran membuat mereka mulai berpikir, membuat mereka mulai berusaha. Dan akhirnya ya baru terjadilah merdeka. Saya ajak buka hati, coba teliti. Saudara perlu mengetahui, adakah tadi warisan negatif dalam hidupmu? Saudara menyadari, kalau ada, saudara menyadari. Lalu akan membuat saudara mulai beda hidupmu. Makanmu beda, sifatmu beda. Saudara akan ada pertobatan, sehingga saudara-saudara akhirnya akan mengalami kasih karunia, anugerah. Mazmur 51 ayat ke-5, saudara. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku waktu dia berbuat dosa. Ya saudara, ditegur Natan, lalu sadar dia sudah salah, maka langsung tersungkur, maka langsung mengaku, maka langsung minta ampun, maka langsung diperbaiki hidupnya. Aku senantiasa bergumul dengan dosa karena sadar, karena sadar, karena sadar.
Ada ilustrasi kesaksian hidup, saudara. Seorang juga ngalami gitu. Sejak kakek neneknya hidup dalam penyembahan, hidup dalam kekerasan, penyembahan berhala maksudnya, hidup dalam kejahatan. Sampai ayahnya juga sama, hidup dalam kekerasan, hidup dalam dosa banyak, saudara. Ternyata itu wariskan dia juga hatinya penuh dengan kekerasan, hatinya bahkan penuh dengan kepahitan karena sempat diperlakukan sangat kejam sekali, bertumbuh ya, akhirnya sama-sama dia mewarisi, saudara, warisan yang negatif. Tapi bersyukur ada satu orang mengajak dia ke gereja, saudara, diajak ke keluarga Allah gitu, saudara. Waktu dia datang ikut nyembah, hadirat Tuhan turun, dia dijamatinya tanpa terasa mencucurkan air mata sampai dia akhirnya kaget. Aku ya biasanya nggak akan bisa nangis, kejam bunuh orang pun nggak nangis. Oh, mengalami badai sampai nggak nangis karena sudah mencetak karakternya. Sekarang di dalam gereja menyembah Tuhan, oh aku bisa nangis sampai aku nggak bisa nahan. Waktu dengar firman Tuhan tiba-tiba terbuka, disadarkan oleh firman Tuhan ada kutuk, saudara. Oh, warisan yang negatif yang harus dihancurkan itu bisa merusak hidupnya. Dan bersyukur diajar firman Tuhan, dalam Yesus ada pengampunan, dalam Yesus ada pemulihan, dalam Yesus ada kasih karunia, dalam Yesus mata rantai kutuk diputuskan. Dia sadar, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu dia mulai hidupnya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dia berkata, ya di dalam Tuhan aku diciptakan menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Sifat ilahi, sifat Kristus, mentalitas ilahi ada dalamku. Hidupnya berubah. Lalu dia datangi ayahnya. Dia minta maaf. Dia berbuat baik pada ayahnya. Ayahnya kaget tanya, kok kamu bisa berubah? Kamu itu seperti aku loh, dulu kejam, kasar, keras, sadis dan macam-macam. Kok bisa berubah? Dia berkata, ada teman yang ngajakku ke gereja. Lalu aku dijamah Tuhan. Waktu aku dengar firman disadarkan, jangan sampai mau terus ya warisan yang negatif. Hidupmu rusak, hidupmu hancur. Ada kabar Injil, kabar sukacita bahwa di dalam Tuhan ada pengampunan, ada keselamatan, anugerah. Aku terima dan aku diubahkan. Aku sekarang berubah. Aku sudah di dalam Tuhan. Sifatku berubah, hatiku berubah. Maka aku mengalami perubahan. Kenapa? Sadar. Saudara sadar dalam keadaan saudara. Kalau saudara sadar, saudara akan lakon yang luar biasa. Yang kedua, lawan, saudara. Saudara sudah sadar, saudara dengar ya. Saudara mau berjuang tinggalkan dosa. Saudara tahu loh, iblis itu akan berusaha pegang saudara supaya tetap hidup dalam dosa. Saudara bisa lihat, saudara yang sudah ya mulai terima ya selamatan dari Tuhan, mau ikut Tuhan, mesti ada wah yang menghalangi, bahkan tantangan, kadang-kadang ancaman kalau tetap ikut Tuhan, betul enggak? Ya harus kita sungguh-sungguh jangan menyerah. Waktu ada badai, waktu ada tantangan, waktu iblis berusaha menghalangi, jangan marah, lawan. Tuhan berkata, tunduklah pada Allah, ikutilah Tuhan, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Lawan. Ya saudara, apalagi saudara mulai melayani, ngalami toh saudara ya, mulai melayani malah macam-macam terjadi. Ada inilah yang sakit lah, yang masalah ya keluarga lah, macam-macam ada. Saudara dengar, ya setan akan berusaha menggagalkan waktu kita mau ikut Tuhan, waktu kita mau hidup dalam anugerah Tuhan. Setan itu akan berusaha, jangan menyerah, lawan dengan iman. Tuhan akan beri kekuatan pada saudara. Tuhan akan berikan kemenangan. Bangsa Indonesia, bangsa kita juga sama, saudara. Waktu sadar mulai berjuang untuk merdeka. Kira-kira penjajah mau merdeka, mangga silakan. Masa gitu saudara? Nggak mungkin toh saudara, betul nggak? Pasti berusaha, nggak bisa, nggak boleh. Terus ada saja saudara, tentangan, halangan. Oh, waktu itu bangsa kita harus sungguh-sungguh berjuang, pantang menyerah. Sekalipun bambu runcing katanya, berjuang.
tanpa menyerah, saudara. Karena ada perjuangan, mantap menyerah, akhirnya berhasil. Betul? Tuhan, saudara yang sedang menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan, saudara dengar, jangan takut, saudara. Berjuang, lawan. Tapi jangan dengan kekuatan kita sendiri, kekuatan dari Tuhan. Kita manusia itu nggak bisa kalahkan dosa. Kita manusia itu sudah terjerat dosa, hanya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, yang bisa membebaskan kita, yang bisa melepaskan kita. Saya tahu bangsa Israel diperbudak di Mesir berapa lama? 400 tahun lebih. Pasti mereka berjuang keluar dari perbudakan, tapi nggak bisa, gagal sampai 400 tahun lebih, saudara. Gagal sampai 400 tahun lebih. Kenapa? Yang memperbudak adalah Mesir. Lambangnya Fir'aun itu apa? Ular, saudara. Kalau orang sedang dililit ular, saudara, dia nggak bisa lepas sendiri. Makin berontak, liritannya akan makin kuat. Makin berontak, liritannya akan makin kuat. Makin kuat, liritannya nggak akan bisa, saudara. Hanya harus yang dari luar, yang datang, yang menolong, yang membebaskan. Dia bebas. Bangsa Israel hanya berseru-seru pada Tuhan. Maka Tuhan utus Musa datang di sana. Tangan Tuhan yang kuat memaksa Fir'aun lepas. Betul, saudara? Maka mereka bebas. Jangan takut, saudara. Saudara nggak bisa. Mungkin sudah usaha gagal. Jangan takut. Saatnya berseru pada Tuhan. Apalagi hari ini Tuhan sedang berikan firman, merdeka. Saatnya ulurkan tangan Tuhan. Ada saatnya Tuhan akan melepaskan saja. Terima dengan iman. Satu hari, ya, Simon Petrus lihat Yesus berjalan di atas air. Dia teriak, "Guru, kalau itu engkau, suruhlah aku juga berjalan di atas air." Yesus berkata, "Turun, jalan." Dan dia dengan iman turun jalan. Mujizat terjadi, berjalan di atas air, berjalan di atas badai. Tapi setelah itu dia merasakan angin, mulai ragu-ragu, mulai tenggelam, saudara. Simon Petrus mau berjuang dengan apapun gak bisa, tetap tenggelam. Tapi satu hal yang luar biasa, Simon berseru, "Guru, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku." Tangan Tuhan terulur, diangkat, selamat. Sama, sudah gagah-gagah, ini saatnya berseru pada dengan pertolongan Tuhan. Dia itu tidak pernah gagal. Saya doakan, saya nubuatkan, sudah pasti mengalami pertolongan, anugerah Tuhan yang luar biasa terjadi. Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh, yaitu roh Allah yang telah dijanjikan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya akan ajak lihat kesaksian seorang hamba Tuhan dipakai luar biasa. Gerak. Ya, Lauren bukan sekedar seorang pendeta, ia adalah pendiri dan senior pastor Harvest Christian Fellowship di California. Pelayanannya dimulai sangat sederhana. Ketika berusia 19 tahun, ia memimpin Bible study yang hanya dihadiri sekitar 30 orang. Dari kelompok kecil itu, Tuhan membangun Harvest menjadi salah satu gereja besar di Amerika dengan ribuan jemaat, saudara. Berbagai kampus gereja, pelayanan di media, dan Harvest crusade yang dimulai pada 1990. Lanjutkan lagi. Sepanjang sejarah pelayanannya, ia telah membantu membawa lebih dari berapa, saudara? 1 juta. Berapa, saudara?
1 juta orang kepada pengakuan iman kepada Yesus. Tidak lahir dari keluarga yang ideal. Ya, masa kecilnya hidup dalam kekacauan. Ibunya mengalami 7 kali menikah dan bercerai. Cerai lagi, gagal lagi, cerai sampai 7 kali. Disertai alkoholisme, saudara, kekerasan dan kehidupan yang terus berpindah-pindah. Bahkan ia sempat mengalami kekerasan dari salah satu suami ibunya. Lanjut. Hidup tanpa figur ayah dengan kekacauan yang diciptakan ibunya membuat Greg tumbuh menjadi anak yang menyimpan banyak kepahitan. Greg sempat jatuh dalam alkohol dan narkoba sampai satu saat Tuhan mengingatkannya melalui teman-teman sekolahnya yang bercerita tentang Injil. Dia juga mengingat pengajaran kakek neneknya yang saat kecil mengajarkannya hidup dengan berpegang pada firman Tuhan. Seperti tadi Daud ngajar pada anak-anaknya, saudara. Ia kemudian mengalami mengambil keputusan bahwa ia tidak akan mengulangi pola yang telah ia lihat. Lanjut lagi, saudara. Ia kemudian memulai hidup yang baru dengan mengikuti persekutuan di gereja. Mulai datang gereja, keputusannya datang pada Yesus membuat siklus dosa itu dipatahkan. Ia berkata, siklus yang dulu menghancurkan keluarga saya tidak diteruskan kepada anak-anak saya. Dan Tuhan benar-benar melakukan sesuatu yang indah. Greg dan Kat telah menikah selama lebih dari 50 tahun. Hebat loh saudara ya. Ini niru-niru saya. Tapi saudara lihat ibunya kawin cerai 7 kali. Betul? Enggak tahan lama pernikahan. Beda dia. Setelah kutuk itu dipatahkan. Ya, terus langgeng dalam kasih karunia, dalam anugerah saudara. Dan anaknya juga bertumbuh dalam Tuhan menjadi administratif pastor di Harvest. Semua bertumbuh. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Tuhan yang menolong. Yang ketiga, deklarasikan kemerdekaan. Saudara, deklarasikan merdeka. Setiap kemerdekaan diajak, ayo merdeka, teriakan merdeka. Itu deklarasikan. Sama saudara, waktu saudara mau putus warisan negatif, saudara mau berjuang andalkan Tuhan, perlu ditambah berani ngomong, deklarasikan merdeka. Aku merdeka dari penyakit keturunan, aku merdeka dari kutuk kegagalan, aku merdeka dari sifat yang tidak baik yang turun. Merdeka. Ada kuasa saat saudara berani mengucapkan perkataan itu, ada kuasanya. Tuhan berkata, lidah kecil tapi punya kuasa luar biasa sekali. Sehingga kuasa itu mengalir, sehingga kuasa itu bekerja, sehingga mujizat terjadi. Sungguh-sungguh merdeka. Saya beri contoh sejarah semua bangsa termasuk bangsa kita Indonesia. Saat sadar lalu berjuang, saudara. Bukan setelah merdeka, saudara dengar ya, baru teriak merdeka, bukan. Belum selesai, baru berjuang. Lalu mulai deklarasikan merdeka, teriakan slogan merdeka. Dari satu desa ke desa berikutnya, merdeka. Oh, desa berikutnya merdeka. Kota berikutnya merdeka. Kota berikutnya merdeka. Makin banyak menjalar, jadi kekuatan yang luar biasa. Lawan penjajah hanya menang dan merdeka. Mulutmu penting. Sekali lagi, mulutmu penting. Jangan terus tadi sakit keturunan terus diakui. Aku memang keturunan sakit jantung. Ya biasa, jangan. Aku memang keturunan sakit gula. Aku memang keturunan ini. Jangan. Merdeka dari warisan negatif. Ucapkan, sebab di dalam Tuhan, aku sudah dimerdekakan. Warisan negatif dipatahkan, dihancurkan. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan secara luar biasa.
Saya senang saudara. Kemarin ya pagi-pagi masih tidur saudara. HP saya itu bunyi kling, kling. Oh, sekarang bukan kling ya saudara, bukan bunyi gitu saudara. Saya lihat Pak Lurah, saya kaget. Pak Lurah pagi-pagi buta telepon. Lalu dia berkata, saya angkat, Pak Ubaja. Ya kemarin pagi ya, ini ya kelurahan sedang adakan senam dan jalan sehat. Pak Ubaja kalau bisa datang ya, karena Pak Camat datang, Pak Wakil Wali Kota, Ibu Wali Kota bukan, itu juga datang. Kalau bisa datang Pak, datang Pak. Dia dorong saya untuk datang. Ya sudah, saya siap-siap semuanya mau diganti, lalu berangkat saudara. Iya saudara. Nah ini saudara lihat ya, ini Pak Wali Kota. Ini camat, Pak Camat, saudara. Ini wakil wali kota. Ini kacungnya Tuhan. Lah gitu, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Saya terkesan, ya Ibu wakil wali kota ketemu masih ngomong loh. Wah, kemarin aku terkesan. Waktu ya pernikahan 50 tahunnya Pak Ubaja. Ada inspirasi, ada teladan, ada contoh yang baik ngomong dengan saya. Lalu waktu dia sambutan masih diulang lagi loh. Saya terkesan waktu pernikahannya gitu saudara. Saya lihat Tuhan itu luar biasa sekali, ini wakil wali kota saudara. Ya kembali ke tadi. Iya saudara. Dan saya percaya sesuatu yang luar biasa. Ayo saudara, kenapa merayakan kemerdekaan? Kata kita deklarasikan merdeka, merdeka, merdeka. Ayo teriakan saudara, merdeka, merdeka. Kurang keras, merdeka. Lebih keras, merdeka. Merdeka dari warisan negatif. Yang terakhir saudara, ya berhati-hati dan jangan sampai ya celah terbuka lagi setelah diselamatkan. Dalam perlindungan Tuhan, saudara aman. Jangan takut disantet, saudara. Iya, karena perlindungan Tuhan itu pasti. Kalau saudara tidak buka celah, saudara tetap aman. Kalau ada orang nyantet saudara, mau apapun saudara, dagangan saudara, toko saudara depannya ada beras kuning, saudara, jangan takut. Takut itu celah, saudara. Jangan takut. Tuhan tidak beri roh ketakutan. Jangan sakit hati, benci. Sakit hati itu juga celah. Jangan takut, jangan sakit hati. Percaya hidupmu dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam berkat Tuhan. Ambillah jagomu atau babonmu, sudah suruh makan beras kuningnya saja. Selesai. Betul saudara? Jangan buka celah. Jangan takut. Jangan mau tergoda juga saudara. Oh saudara, hati-hati saudara. Jangan sampai mau tergoda. Jangan buka celah. Kalau saudara ya tetap saudara jaga hidupmu, saudara akan lihat yang luar biasa. Yusuf aman karena tidak mau buka celah. Sekalipun digoda oleh Tante Po, tetap saja nggak mau buka celah, maka dia aman. Amin. Ayub luar biasa saudara. Dia berkata, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Mataku itu aku beri syarat. Apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat. Jadi diberi syarat matanya. Masakan aku memperhatikan anak darah. Masakan Ayub berkata, aku sudah berikan syarat mataku. Masakan ada orang cantik pelelek gitu, melirik. Enggak boleh. Dia sudah beri syarat pada matanya. Betul? 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 Kalau ini uang orang lain, saudara jaga matamu. Karena yang namanya godaan makin dilihat, makin mengikat. Makin dilihat, makin saudara tergoda. Makin dilihat lagi, makin terpikat saudara. Bahaya. Kenapa? Hawa jatuh dalam dosa. Dia digoda oleh ular. Terus dia sangka. Tapi akhirnya saudara baca, dia melihat buah itu. Kelihatannya memang enak. Luar biasa. Bisa memberi pengertian. Lihat akhirnya terpikat, jatuh dalam dosa. Hancur. Barusan, kalau buka laptop, buka HP di media, berikan syarat pada matamu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Yang tidak boleh, delete. Jangan diberi kesempatan. Jangan, wah ini malah film porno, malah loh ini keluar sendiri kok Pak. Aku udah cari keluar sendiri kok Pak. Lalu dilihat makin terpikat, nggak bisa lepas.
drakor. Kadang-kadang habiskan waktu banyak sekali. Waktunya habis, nggak ada waktu belajar. Kadang-kadang nggak ada waktu doa. Gara-gara itu toh saudara, betul nggak saudara? Beri syarat pada matamu. Ya atau ya? Nggak akan aman. Nggak akan dapat kasih karunia yang luar biasa. Saudara, jangan seperti Salomo. Awalnya baik dididik Daud. Sudah dapat warisan yang baik. Dia salahnya tidak jaga. Saudara, ya matanya dan semua buat kesempatan. Istrinya sedikit sekali. Istrinya berapa? 700. Gundiknya berapa? 300. Sayang sekali. Ya, jaga saudara. Jangan beri kesempatan. Dan saudara akan lihat kasih karunia anugerah. Saya tutup dengan ya kemarin setelah dari sana balik di sini ya pas UMAS karena saya kenapa sebenarnya mau persiapan tapi karena diajak ya udah pulang saudara kira-kira jam 7.40 sekitar jam itu saudara. Lalu saya balik ketemu Pak Tek saudara. Waktu saya ngobrol dengan Pak Tek ada satu bapak deketi saya saudara nyalami saya salami. Lalu Pak Tek cerita Pak bapak ini ya punya kesaksian yang bagus sekali. Namanya siapa ini saudara? Ya Dwi Sulistianto. Sulistianto itu kira-kira artinya apa ya? Bu, aku kurang ngerti. Pokoknya ini aja ceritanya saudara. Lalu cerita, Pak tahu enggak? Waktu pertama kali ya datang di UMAS gondrong. Saya ulangi ya. Waktu pertama kali datang di UMAS apa? Gondrong. Jangan cuma gondrong. Apa saudara? Ini loh saudara seperti ini loh saudara dulunya. Ini datang di UMAS saudara. Didoakan di UMAS. Gondrong. Tapi hebat umat dipakai oleh Tuhan. Membimbingnya. Mendorongnya. Dan luar biasa sekali. Akhirnya komitmen. Potong rambutnya. Jadi bagus. Saudara kalau enggak bertobat. Ya mukanya jelek. Kayak setan. Tapi kalau sudah bertobat, mukanya bagus seperti Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah. Lalu ketemu lagi dengan Oma Suiing ini. Ternyata ada di sini lagi juga saudara. Iya, ketemu nyalami saya. Sambil tertawa atau sedih saudara? Sungguh-sungguh tertawa loh saudara. Saya tanya sekarang umurnya berapa? 87 tahun. Masih tekun ibadah, UMAS, ibadah datang semuanya. Bukan hanya itu, masih melayani. Melayani dengan senang, sukacita. Betul saudara. Ayo, yang umurnya baru 60 sudah mau pensiun, nggak melayani lagi. Umurnya 70, 75, ya. Mau 75 gitu. Pak sekarang online saja. Wah jalannya saja berat. Jadi online saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya dengarkan. Dia 87. Masih terus ibadah. Bukan ibadah minggu. Masih terus melayani. Masih sukacita. Masih sehat. Pelajarannya saudara tangkap ya. Kalau saudara nggak gerak. Itu malah cepat tua. Saudara nggak gerak itu malah lemah tubuhmu. Tubuhmu diciptakan bukan untuk istirahat saja. Kerja. Justru sehat, justru kuat, justru awet muda. Anak-anak kadang-kadang yang keliru. Cinta orang tuanya benar, dimanja. Apa-apa nggak usah, nanti berat, kasihan. Sehingga orang tuanya dimanja nggak gerak apa-apa. Itu cepat tua. Betul, saya memaksa diri gerak. Saya harus memaksa. Setiap ya saya rekaman di rumah Pasturi lantai 4. Saya nggak mau naik lift. Saya jalan di lantai 4. Turun jalan. Untuk apa? Melatih kaki. Melatih jalan. Sehingga terus terlatih. Tetap kuat. Amin. Yang merasa sudah 60, 70 mau pensiun. Nggak melayani dulu. Bertobat. Loh betul saudara. Sadar itu malah nggak baik. Lebih cepat lemahnya, lebih cepat tuanya. Aku nggak berani ngomong saja ngomong lebih cepat pulang ke rumah bapak, tapi nggak berani aku. Tapi nyatanya keceplos.
lagi luar biasa saudara. Saudara ini lihat ya saudara, Oma Alani Kusumo, umurnya berapa? Saya geleng-geleng. Kemarin ini fotonya adalah duduk di sana saudara. Sebelah lift itu loh saudara. Karena pakai lift saya langsung duduk di sana. Saya tuh kagum, umur 96. Tetap ibadah. Tetap ibadah. Tetap ibadah. Jangan sampai 80 di eman-eman. Sudah gak usah ibadah saja. Ini 96. Tetap semangat. Tetap ibadah. Tetap sukacita. Malah awet muda. Gak kelihatan kalau 96 tahun. Saudara tahu gak? Ikut pelayanan. Berapa bulan yang lalu kita ada mission trip ke Jogja. Ini masih ikut mission trip loh saudara. 96 tahun masih ikut mission trip loh saudara. Lihat itu, ikut naik mobil, mukanya masih cerah. Ini waktu di Jogja, di mana di Jogja? Ya saudara, ikut mission trip. Ini anaknya dorong saudara, hebat. Itu warisan iman, betul? Menengah beda, karena ya. Dan hebatnya saudara, akhirnya dia mewariskan iman rohani. Anak-anaknya dipakai Tuhan semua. Saudara tahu enggak, ini Pak Joko itu anaknya. Dia itu mamanya Pak Joko. Jadi gembala lokal di Ngawi. Dia yang gembalakan, dipakai Tuhan. Ya, melakukan pekerjaan Tuhan. Ini anaknya, ini cucunya, anaknya Pak Joko. Ya, Evangelis Gideon nyampaikan firman Tuhan. Ikut juga saudara. Apa itu di Amerika itu apa? Oru, ikut Oru juga saudara. Luar biasa, dipersiapkan. Lebih lagi. Ini juga cucunya, anaknya juga saudara, Gibi. Tadi saya nyebutnya ya Gibi gitu saudara. Ya saudara, pemain musik saudara, ikut jadi pemuji, jadi penyembah di dalam Tuhan. Kenapa? Orang tuanya, neneknya mewariskan warisan iman, warisan rohani. Anaknya bertumbuh dalam kasih karunia, dalam anugerah.